Salah satu media iklan yang paling tua itu kan billboard ya. Billboard banyak terpampang di jalan-jalanan kota besar. Biaya yang harus dikeluarin oleh brand owner untuk bikin brandnya bisa terpampang di papan billboard pun nggak murah. Tapi pertanyaan besar yang sering muncul adalah apakah benar billboard masih efektif? Gimana sih kontribusinya billboard terhadap tujuan atau goalnya bisnis dan marketing? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Menurut data tahun 2020, ada lebih dari 1.200 titik billboard yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Ini masih didominasi kota-kota besar kayak Jabodetabek, Surabaya gitu ya. Ini adalah salah satu media yang paling tua dan masih digunakan oleh banyak brand owner. Beda sama koran. Koran, majalah mungkin lebih tua gitu ya, media cetak. Tapi udah mulai menurun dan hampir bisa dibilang punah. Sementara billboard masih mempertahankan eksistensinya. Salah satunya juga karena bentuknya pun beradaptasi. Mereka mulai tadinya awalnya gambar cetak statis jadi video gitu ya. Bahkan sekarang sudah tersedia beberapa titik itu ada billboard 3 dimensi yang sangat realistis visualnya gitu ya. Nah, secara ukuran pun billboard punya nawarin banyak pilihan gitu ya. Kalau dulu itu cuma horizontal, vertikal, square gitu ya. Sekarang itu di luar dimensi mereka bisa beberapa berjejer langsung gitu. Jadi pilihan orang lebih banyak. Dan challenge yang sering muncul dari pemasang iklan terhadap sulitnya mengukur efektivitas billboard ini mulai ditanggapi positif oleh pemilik titik. Kini nggak sedikit pemilik titik billboard di kota besar yang habis itu naruh CCTV di sana gunanya untuk mengukur seberapa banyak mobil yang lalu lalang di depan titik tersebut. Sehingga setidaknya kita punya proxy untuk menghitung berapa banyak orang yang lewat. Perlu diingat ini baru ngomongin soal orang yang lewat, belum sampai orang yang lihat gitu. Karena lewat belum tentu aja lihat gitu. Apalagi sekarang orang di mobil itu kan lebih tertarik lihat gadget ya, terutama ketika nggak nyetir. Atau bahkan yang nyetir pun waktu lampu merah ngambil gadget. Jadi ini belum juga ngitung gimana beberapa titik billboard yang dampingan atau berseberangan itu kan sebenarnya berebut atensi pengguna jalan. Jadi berapa sih yang sebenarnya bisa didapat gitu. Jadi itu challenge yang tidak mudah. Nah, challenge lain yang juga sering dilontarkan oleh calon pemasang iklan adalah berapa sih sebenarnya banyak titik billboard yang saya butuhkan untuk supaya brand saya bisa dapat hasil yang diinginkan. Contoh misalnya, Jakarta dengan populasi jutaan, tingkat kemacetan tinggi, penyebaran aktivitas masyarakat, bikin sebagian besar penduduk Jakarta itu aktivitasnya itu terkonsentrasi. Contoh misalnya, orang Jakarta Timur itu kecuali dia kerja di tengah, atau bahkan cuma di tengah ya, kemungkinan kecil dia ke Jakarta Barat. Orang selatan juga, Jakarta Selatan nggak ke Jakarta Utara. Dan akhirnya butuh lebih dari satu titik billboard untuk bisa jangkau jumlah penduduk secara signifikan. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan untuk mendorong frekuensi keterlihatannya. Ada rule of thumb ya, bahwa kalau di Jakarta aja ya, supaya presence kita terasa, setidaknya kita butuh 10 titik billboard di premium area. Padahal harga pemasangan satu titik aja itu nggak murah, bisa 200 sampai 300 juta rupiah per titik per bulan. Dan dengan berbagai macam kompleksitas tersebut, pertanyaan kuncinya adalah, ini kan nggak murah ya gitu ya. Terus dampaknya billboard terhadap brand saya itu apa? Gimana billboard bisa bantu brand saya untuk mencapai marketing goal-nya? Dan pada akhirnya, gimana otak manusia ngerekam dan memproses iklan yang dilihat di billboard sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap marketing goal gitu ya. Yang pertama adalah prestige dan image. Jadi udah bukan rahasia umum lagi bahwa billboard itu tidak murah. Gitu ya. Butuh uang miliaran untuk tampil di billboard dalam waktu yang cukup. Ya. Nah, luas penampangnya billboard itu kan besar di area yang begitu premium, ramai lalu lalang, secara nggak langsung udah nyeleksi brand yang bisa masuk ke sana. Dan nggak dipungkiri ini akhirnya membangun kredibilitas brand karena cuma brand-brand tertentu yang mampu sewa titik billboard gitu. Dan konsumen layaknya manusia ya pada umumnya kan seringkali juga shortcut. Caranya adalah dengan ngambil kesimpulan untuk ngebangun makna dengan connecting the dot. Misalnya orang bisa mikir, wah kalau orang naik Mercedes, naik Mercy pasti orang kaya. Padahal nggak semua yang naik Mercedes adalah orang kaya. Pertama, banyak Mercedes tua yang harganya bahkan lebih murah daripada mobil LCGC gitu ya. Kedua, belum tentu juga mobilnya punya dia, kan cuma naik. Bisa aja mobil pinjaman dan lain sebagainya. Tapi ya itu, begitu pula konsumen ngambil shortcut gitu ya. Begitu ngeliat, wah kalau brand ini masuk di billboard, pasti brand bonafit nih, pasti duitnya banyak dan sebagainya. Bahkan untuk nge-boosting gengsi ini, sekaligus juga untuk ngejar viral ya, ada beberapa brand lokal Indonesia kan yang sampai rela bayar mahal
dugaan saya sampai miliaran untuk sekedar tampil di billboard ikonik di Times Square New York gitu ya. Salah satu ekspektasinya adalah untuk ningkatin gengsi, karena udah pas audiens yang dikejar bukan audiens sana gitu ya. Nah, kenapa gengsi dan image ini penting? Pada dasarnya nggak banyak orang yang mau beli produk murahan, bahkan walaupun realitasnya harganya murah. Murah sama murahan berbeda. Berapapun harga produk kita, konsumen berharap dapat rasa bangga, keren dengan punya produk kita. Wah keren lo pakai produk itu, brand itu gitu ya. Maka dari itu pula sabun kecantikan yang bentuknya bar soap ya, batang, itu pakai selebriti ternama. Padahal itu produk murah gitu ya. Maka dari itu pula motor itu banyak pakai artis-artis ternama. Bahkan lebih banyak dibanding mobil. Mobil itu jarang yang pakai artis ternama. Karena justru mereka yang lebih membutuhkan validasi gengsi tadi, itu adalah orang-orang yang beli motor ketimbang yang beli mobil gitu ya. Maka dari itu penting sekali gengsi. Yang kedua itu adalah billboard ini suka nggak suka membangun familiarity. Jadi otak kita itu punya tugas untuk menjaga diri kita supaya survive, dan ini dilakukan dengan cara mempredik apa yang diekspos di hadapan kita. Apakah sesuatu diekspos di hadapan kita ini sesuatu yang berbahaya atau menguntungkan. Dan cara ini cara memprediksinya adalah dengan ngamatin berbagai macam hal yang bisa dinilai dari apapun yang harus kita prediksi. Penampilannya gimana, gaya komunikasinya gimana, gerak-geriknya gimana. Semakin kita tidak mengenali sesuatu, semakin kita waspada dan cenderung bikin kita jaga jarak. Milih untuk, oh gak usah dideketin deh gitu ya. Tapi semakin kita familiar terhadap sesuatu, bahkan sekedar familiar ya, kita nggak perlu tahu dan kenal secara mendalam, ada rasa tenang yang muncul di benak kita ketika kita berhadapan dengan hal itu. Semakin kita familiar, maka rasa ingin tahu pun juga terbangun gitu. Awalnya waktu baru pertama lihat di komentarin aja, enggak cuma dilirik tanpa terusik gitu ya. Mulai lebih banyak melihat, oh ini yang kemarin lihat ya. Makin familiar, ini apa sih sering banget lihat. Lebih familiar lagi, oh ini yang kemarin teman saya beli ya. Hingga akhirnya rasa khawatir untuk nyoba pun hilang, berubah jadi rasa penasaran, pingin coba. Disinilah billboard ambil peranan. Karakter billboard yang tidak intrusif, namun tetap prominent, ngebangun familiarity, mengusir rasa khawatir, dan memunculkan rasa penasaran. Atau setidaknya ngilangin rasa sungkan untuk nyoba. Lihat deh brand-brand yang baru masuk pasaran ya, brand-brand besar terutama. Mereka investasi besar-besaran untuk ngebangun familiarity. Bikin brandnya jadi nggak asing lagi sehingga ngeruntuhin atau nurunin defense mechanism-nya. Dan mereka pun ngebangun mere exposure effect, kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih familiar. Nah selanjutnya lagi, ini yang powerful yang nggak banyak orang ngerti. Billboard itu juga ngebangun subliminal influence. Karakter billboard emang pasif, non-intrusif gitu ya. Dan itulah yang seringkali dipertanyakan oleh para marketer, ada dampaknya nggak ya? Toh nggak muncul di depan muka kita, nggak nyela ketika kita sedang nonton tayang sinetron kayak TV atau iklan di YouTube gitu ya. Juga nggak menyela ketika kita sedang lagi buka website aplikasi kayak pop-up banner gitu ya. Juga kita tidak mendadak muncul ketika lagi kepo terhadap kehidupan orang di sekeliling kita, teman-teman kita di sosial media gitu, kayak iklan-iklan di sosmed gitu ya. Jadi karakternya amat sangat pasif, kecuali materinya memang punya efek attention grabber yang kuat gitu ya. Jadi jangankan memperhatikan dengan seksama, kita pun ngelihat sekilas tanpa terfokus secara seksama gitu ya. Dan itulah yang disebut sebagai subliminal attention. Persis seperti kalau saya ngelihat ke depan gitu ya, saya tetap tahu ada di situ ada pergerakan, di situ ada pergerakan ya. Itu yang namanya subliminal attention gitu ya. Walaupun saya nggak terfokus ke sana. Tapi jangan pernah meremehkan subliminal attention. Karena kita melihat sesuatu dengan perhatian penuh, pandangan kita terfokus pada benda tersebut gitu ya. Maka otak sadar kita memperhatikan objek yang kita lihat secara fokus itu dari sisi sadar gitu ya. Sementara objek di sekeliling yang saya nggak lihat nih, yang di pinggir, yang nggak lihat secara sadar ya, walaupun tetap kelihatan di mata saya, itu direkam secara subconscious mind, oleh subconscious mind secara bawah sadar, dan tetap diproses. Dan hal subliminal tersebut nggak jarang berpengaruh terhadap keputusan dan perilaku kita gitu ya. Misal contoh, teman-teman pasti pernah ngerasain, saya sering banget gitu ya, tiba-tiba saya pengen makan bakmi gitu ya, pengen makan mie gitu ya. Otak sadar kita nggak bisa jelasin kenapa sih mau makan mie gitu ya, nggak tahu, kok pengen aja. Padahal dalam banyak situasi keinginan itu muncul karena ada trigger subliminal secara bawah sadar yang terekspos ke otak kita melalui subliminal attention. Bisa jadi beberapa jam atau beberapa hari yang lalu saya ngelihat konten review warung bakmi yang terlihat menggiurkan di sosial media. Bisa jadi beberapa waktu yang lalu saya lagi nyetir, terus saya lewat di jalan macet, saya nengok ke pinggir, ada tukang mie gerobak lagi ngeracik bakmi untuk pelanggannya, yang itu memberikan subliminal attention. Dan atau bisa juga tadi pagi ngeliat teman kantor makan mie instan enak banget gitu ya. Walaupun waktu itu kita nggak pingin gitu, tapi otak bawah sadar tetap merekam, dan ketika itu relevan dengan database kita bahwa itu enak, terus akhirnya dia bisa secara subliminal diproses dan memunculkannya ketika
kita lagi bingung mau makan apa hari ini gitu. Jadi otak bawah sadar yang ngedorong. Dan daripada bingung, tadi kan ngeliat itu tuh enak, kurang lebih kan gitu. Dan kita pun mendadak ngebayangin, wah enak ya makan mie ya gitu. Kenapa bisa mengatribusikan dari mana keinginan makan mie itu muncul gitu ya? Karena ya itu tadi, karena diproses sama subliminal. Nah, billboard itu bisa bermanfaat untuk ngebangun subliminal influence ini. Sifatnya non-intrusif, nggak bikin orang terganggu gitu. Tapi akhirnya menampilkan subliminal attention. Namun pada akhirnya secara bawah sadar dia munculin subliminal influence itu ketika ada momen yang relevan dengan konten-konten subliminal attention yang udah keburu direkam gitu ya. Lalu apa semua iklan yang terpampang di billboard akan otomatis dapetin manfaat ini gitu. Apa yang kita bisa lakuin untuk mastiin brand kita bisa dapat manfaat yang optimal? Yang pertama adalah saliency. Familiarity dibangun dari saliency, artinya seberapa kuat presence ini dibangun. Masang satu titik billboard selama 1 minggu di Jakarta akan kalah salien dibanding memasang satu titik billboard selama 1 tahun di Jakarta, karena periodenya lebih lama. Tapi akan lebih salien lagi ketika kita masang 100 billboard selama 1 tahun di Jakarta. Saliensi adalah soal intensitas, makin intens makin salien. Sayangnya ketika nggak cukup salient, maka subliminal attention-nya akan habis semua bahkan sebelum akhirnya subliminal influence-nya terdorong. Nah, lalu kan pertanyaannya ada rumusnya nggak? Berapa sih yang saya butuhin supaya subliminal attention-nya terbentuk? Nggak ada gitu, karena saliensi bukan sekedar permainan quantity juga, tapi ada permainan quality gitu ya. Nah, untuk bahas itu kita ke selanjutnya, relevansi. Ini juga hal yang harus kita jaga. Semakin relevan pesan yang ditampilin dalam billboard, maka akan semakin salient dan semakin diingat. Jadi rumusnya salient itu sama dengan quantity dikali quality, di mana quality-nya adalah relevansi. Jadi pesan yang tidak relevan akan mudah diabaikan dan dilupakan oleh audiens. Butuh quantity dan integritas yang lebih tinggi untuk sebuah brand dan kualitas pesannya kurang relevan untuk ngebangun saliensi tadi gitu ya. Jadi relevansi di sini punya banyak dimensi. Apakah brandnya relevan, apakah message-nya relevan, elemen desainnya, apakah bintang iklannya relevan, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Makin banyak elemen yang relevan, makin salient presence-nya. Makin cepat terbangun juga familiarity-nya dan makin kuat dampak subliminal influence-nya. Yang terakhir yang juga nggak kalah penting adalah konsistensi. Pada akhirnya segala sesuatu akan lebih cepat terbangun di benak konsumen ketika konsisten. Karena balik lagi, otak itu ngebangun memori lewat repetisi. Repetisi hanya terjadi ketika ada konsistensi. Mengulang sesuatu yang berbeda bukanlah pengulangan. Maka dari itu pastiin materi billboard konsisten, baik brand presence-nya, brand asset, tone and manner, appearance gitu ya. Semakin tidak konsisten, makin banyak intensitas yang dibutuhkan dan semakin lama waktu yang dibutuhin. So kesimpulannya apa? Penggunaan billboard itu emang cukup tricky dan bikin nervous ya, karena mahal. Banyak yang nggak bisa diukur, dampaknya pun diatribusi gitu ya. Sulit banget. Namun jika dilakukan dengan benar, maka dampaknya pun akan dirasakan. Dan inilah area di mana marketer nggak bisa berpegang hanya pada logika semata aja. Karena balik lagi, marketing is a mix between art and science. Dan disinilah sisi artnya muncul. Maka dari itu walaupun tidak segala sesuatunya bisa diukur, tapi dia tetap punya dampak dan ada penjelasannya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.